Selamat pagi, Shalom. Salam sukacita Paskah bagi kita sekalian. Puji dan syukur kita persembahkan kepada Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, yang pada hari ini memperkenankan kita semua boleh beribadah minggu, di mana juga pada hari ini kita merayakan Paskah dalam sukacita, sekalipun kita melaksanakannya di tempat kita masing-masing. Pelayan firman hari ini Bapak Pendeta Hans Gabriel Santule STH. Tata ibadah yang digunakan adalah tata ibadah Paskah. Bersama seluruh Majelis Jemaat Peniel Poso mengucapkan selamat beribadah. Semoga pelayanan firman hari ini memberi kekuatan dan hidup percaya kepada kita sekalian. Dengan ucapan selamat beribadah, kami jemput saudara-saudara bangkit berdiri, menyambut pelayanan firman. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 178 ayat 1 dan 2, karena kasih-Nya padaku. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita karenanya. Dan bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah kepadanya dengan sorak-sorai, sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya turun-temurun. Bersama-sama kita menyanyikan Kidung Jemaat 188 ayat 1, Kristus bangkit soraklah. Kristus bangkit soraklah, haleluya. Bumi sorga bergema, haleluya. Berbalasan bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanku, haleluya. Ibadah kita saat ini ditahbiskan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Sejahteralah kiranya kamu sekalian yang ada di dalam Kristus Yesus,
sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Bersama-sama kita menyanyikan Kidung Jemaat 197 ayat 1, Allah dimuliakanlah. Allah dimuliakanlah bersama Putra Tunggalnya yang menebus manusia. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Marilah bersama-sama kita mendengarkan nas pembimbing kita dalam ibadah kita saat ini yang tertulis dalam 1 Korintus 15 ayat 54b sampai ayat yang ke-57. Maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Marilah bersama-sama kita mengaku dosa-dosa kita kepada Allah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengaku kepadamu bahwa hidup dan kerja dan pelayanan kami tidak mencerminkan kekudusan-Mu, tetapi sebaliknya kami menjadi serupa dengan dunia ini. Mulut kami mengatakan percaya pada pengorbanan-Mu ya Yesus Tuhan kami, tetapi tindakan kami tidak meneladani tindakan dan perilaku-Mu. Kami berbicara tentang pembaharuan, tetapi hati kami tertutup pada pembaharuan-Mu. Ya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, baharuilah pikiran, perkataan dan perbuatan kami, agar kami mampu membawa misi pembaharuan-Mu dalam kata dan tindakan kami. Amin. Mari kita menyanyikan bersama Kidung Jemaat 183 ayat yang kedua, Salib-Mu Kristus tanda pengasihan. Salib-Mu Kristus tanda pengasihan, mengangkat hati yang remuk redam, membuat dosa yang tak terperikan. Di lubuk cinta Tuhan terbenam. Di dalam Tuhan kami balik lahir, insan bernoda kini berseri, teruras darah suci yang mengalir, disalib pada bukit Kalvari. Saudara-saudara, dengarkanlah berita pengampunan dosa dari Allah sebagaimana yang diberitakan dalam Injil Yohanes 3 ayat 16 dan 17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini,
sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Kita sambut berita pengampunan dosa ini, menyanyikan NKB nomor 14 ayat 1 dan 4. Jadilah Tuhan kehendak-Mu. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, Kaulah penjunan ku tanahnya. Bentuklah aku sesuka-Mu, kan ku nantikan dan berserah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, seluruh hidupku kuasailah. Berilah Roh-Mu kepadaku, agar terang Kristus pun nyatalah. Untuk mendengarkan amanat hidup baru, disilakan jemaat Tuhan untuk berdiri. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Kolose 3 ayat 1, 3 dan 4. Kita sambut menyanyikan PKJ 138, Setiamu Tuhanku tiada bertara. Setiamu Tuhanku tiada bertara, dikala suka di saat gelap. Kasih-Mu Allahku tidak berubah, Kaulah pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi pertama jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelah. Jemaat disilakan untuk duduk kembali. Saudara-saudaraku jemaat Yesus Kristus, kita akan membaca, mendengarkan, merenungkan kebenaran firman Allah. Sebelum itu kita mohon pertolongan dari Tuhan. Kita satu di dalam doa, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah
Allah yang empunya hidup kami ini, di hari ini, hari yang penuh dengan sukacita, memperingati kebangkitan Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Kami bersekutu bersama menyembah-Mu. Kami pun akan membaca, mendengarkan, merenungkan kebenaran firman-Mu. Kuasailah hati dan pikiran kami semua dengan Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu yang akan kami baca, kami dengarkan, dan akan kami renungkan di dalam penyembahan kami di saat ini, kami akan memahaminya dan kami sanggup untuk memperlakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita buka firman Allah, Yohanes pasal 20. Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai 10. Kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. 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 Shalom saudara-saudara. Hari ini kita bersukacita, kita berbahagia. Seluruh umat yang percaya kepada Yesus Kristus di seluruh dunia sungguh berbahagia, karena hari ini adalah hari kemenangan Yesus Kristus atas maut. Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Hari ini kita memperingati kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Puji Tuhan saudara-saudara, kalau hari ini kita boleh diberi kesempatan oleh Tuhan untuk datang menyembah Dia di dalam suasana sukacita saat ini. Saudara-saudaraku jemaat Tuhan, sungguh Tuhan Yesus Kristus telah bangkit. Dia telah bangkit dari antara orang mati, telah mengalahkan maut. Ini adalah pengakuan gereja yang kokoh dan tidak akan tergoyahkan.
Pengakuan gereja yang kokoh ini yang terus diberitakan oleh gereja sampai dengan saat ini. Gereja tidak akan pernah bergeser dari pengakuan imannya. Aku percaya bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Pengakuan gereja ini tidak akan tergusur oleh apapun. Gereja percaya bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Hari ini kita merayakan Paskah sebagai peristiwa yang membawa kehidupan bagi kita semua, membawa kehidupan bagi dunia ini, membawa kehidupan bagi seluruh umat manusia. Yohanes 20 ayat 1 sampai 10 mengisahkan tentang peristiwa kebangkitan Kristus. Perikop bacaan kita hari ini menceritakan atau mengisahkan tentang kebangkitan Yesus Kristus. Saudara-saudara, dalam peristiwa kebangkitan Yesus ini ada 3 sosok atau ada 3 orang yang sangat berperan yang mengisahkan kembali peristiwa itu. Ada 3 orang yang sangat berperan sesuai dengan Yohanes 20 ayat 1 sampai 10. Yang pertama adalah Maria Magdalena. Maria Magdalena pagi-pagi sekali, dikatakan pagi-pagi sekali, dia pergi ke kubur. Dia pergi ke kubur tempat Yesus dikuburkan. Tetapi sesampainya dia dikubur, dia kaget, dia terkejut karena batu penutup kubur Yesus telah tergeser atau telah terguling. Saudara-saudara, peristiwa ini sangat mengejutkan Maria Magdalena. Itu berarti sesuatu telah terjadi di kubur Yesus. Maria Magdalena menduga bahwa mayat Yesus telah dicuri oleh orang lain, orang yang tidak dikenal atau orang yang tidak diketahui. Mayat Yesus telah dicuri, itu yang dugaan pertama. Melihat situasi ini, Maria Magdalena kembali dan berlari menjumpai Petrus dan murid yang dikasih Yesus. Menurut Yohanes 13 ayat 23, murid yang dikasih Yesus itu adalah Yohanes. Maria Magdalena menceritakan semua apa yang dia saksikan di sekitar kubur Yesus kepada mereka. Maria Magdalena bersaksi kepada mereka tentang apa yang mereka saksikan, apa yang telah dia saksikan, apa yang telah dia lihat di sekitar kubur Yesus. Yang kedua, yaitu Simon Petrus. Sesampainya di kubur, Petrus memperhatikan dengan teliti kubur Yesus. Dia mengamati dengan sangat teliti apa yang terjadi sesuai dengan laporan Maria Magdalena. Dan benar bahwa kubur itu telah kosong. Petrus melihat kain kapan yang dipakai membungkus mayat Yesus sudah ada di atas tanah. Sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus telah tergulung dengan rapi. Fakta-fakta ini membuktikan bahwa mayat Yesus tidak dicuri orang. Sebab kalau mayat Yesus dicuri, maka kain kapan dan kain peluh itu akan terbawa. Tidak mungkin pencuri akan membuka kemudian hanya mayat yang dibawa. Pasti akan terbawa dengan kain kapan dan kain peluh itu pasti akan terbawa.
Itulah sebabnya dengan fakta-fakta ini menunjukkan bahwa Yesus telah bangkit. Yang ketiga, Yohanes atau murid yang dikasih Yesus. Yohanes juga ikut masuk di dalam kubur Yesus. Dan dia melihat secara langsung bahwa mayat Yesus tidak ada lagi di sana. Mereka adalah saksi-saksi yang melihat bahwa benar kubur Yesus telah kosong. Dia pun percaya bahwa Yesus telah bangkit. Ayat 8 dalam bacaan kita. Bahwa Yohanes pun percaya bahwa Yesus telah bangkit karena kubur Yesus telah kosong. Tidak ada lagi mayat Yesus di situ. Saudara-saudara, jelaslah kepada kita semua bahwa ada beberapa bukti atau fakta yang membenarkan bahwa Yesus Kristus telah bangkit. Mayat Yesus tidak dicuri oleh siapapun juga. Ada fakta-fakta yang menyatakan bahwa benar Yesus telah bangkit. Yang pertama faktanya, batu penutup kubur Yesus telah bergeser atau telah terguling. Dan kubur Yesus telah kosong. Yang kedua, kain kapan yang membungkus mayat Yesus telah terletak di atas tanah. Dan yang ketiga, kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus sudah tergulung dengan rapi. Dan yang keempat, kitab suci telah memberitakan tentang kebangkitan Yesus jauh sebelum Yesus disalibkan. Jauh sebelum Yesus menjalani jalan Via Dolorosa, jalan kesengsaraan, sudah diberitakan. Saudara-saudaraku, jemaat Yesus Kristus, kita semua memang bukan saksi-saksi yang menyaksikan secara langsung peristiwa kebangkitan Yesus Kristus. Tetapi Alkitab, kitab suci, menegaskan kepada kita bahwa kubur Yesus telah kosong dan dia sudah bangkit. Alkitab menjelaskan dengan tegas bahwa kubur Yesus sampai detik ini telah kosong dan Yesus telah bangkit. Kita bersyukur semuanya karena kita sebagai gereja, sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, yang hari ini kita peringati kebangkitannya, tetap diberikan kemampuan untuk terus bersaksi. Gereja diberikan kemampuan untuk terus bersaksi tentang kebangkitan Yesus Kristus, bahwa benar Yesus hidup. Yesus berhasil menembusi liang kubur. Yesus berhasil menembusi kubur dan dia bangkit di antara orang mati. Yohanes 20 ayat 29 bagian B menegaskan, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Berbahagialah kita semua yang beriman, mengimani kebangkitan Yesus, walaupun kita tidak melihat secara langsung itu. Tetapi itulah iman yang ditiupkan oleh Roh Kudus bagi kita. Gereja Tuhan kita semua, saudara dan saya, kita semua percaya bahwa Yesus telah bangkit. Saudara-saudaraku, jemaat Tuhan, kebangkitan Yesus Kristus akan membawa kita pada harapan-harapan baru. Kebangkitan Yesus Kristus akan membawa kita pada kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan.
Kebangkitan Yesus Kristus akan mendorong kita untuk menggapai kehidupan yang lebih baik. Kebangkitan Yesus akan membawa kita pada sebuah harapan-harapan yang disediakan oleh Tuhan bagi kita. Kebangkitan Yesus akan menjadi kesaksian dan keyakinan gereja di dunia ini yang tidak akan terbendung oleh kekuatan apapun juga, yang tidak akan bisa dihalangi oleh apapun juga, oleh siapapun juga di muka bumi ini. Marilah kita nyatakan dalam sikap dan perilaku kita bahwa Yesus Kristus bangkit di hati kita, bahwa Yesus Kristus bangkit dalam jiwa kita, bahwa Yesus telah bangkit dalam semangat hidup kita, bahwa Yesus Kristus telah bangkit dalam semangat kerja kita, dalam etos kerja kita masing-masing. Dengan kebangkitan Yesus Kristus, kita akan menjalani hidup kita dengan hati yang damai dan bahagia. Dengan kebangkitan Yesus Kristus, kita akan menjalani hidup kita dengan selalu berpengharapan kepadanya. Tidak ada takut, tidak ada kecewa, tidak akan ada rasa keraguan-raguan dalam menjalani hidup kita. Oleh karena itu, kita sebagai orang yang percaya mengimani kebangkitan Kristus itu harus benar-benar saling mengasihi, saling mengampuni, saling mendoakan, saling menopang satu sama lainnya. Oleh karena itu, kalau kita tidak bisa memberikan harta benda kita, kalau kita tidak bisa memberikan kekayaan kita kepada orang lain, berikanlah senyummu kepada semua orang. Itulah pesan Paskah saat ini. Itulah pesan Paskah di tahun ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terpujilah Tuhan Yesus yang telah bangkit di antara orang mati. Amin. Saudara-saudara jemaat Tuhan, marilah kita untuk berdiri, marilah kita berdiri dan marilah bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen bersama dengan sekalian orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman. Kita ucapkan bersama-sama pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan untuk duduk kembali. Saudara-saudara jemaat Tuhan, setelah kita diberi kesempatan oleh Tuhan mendengarkan firman-Nya, marilah kita memberikan persembahan sebagai tanda pengucapan syukur atas perdamaian yang sudah dikerjakan oleh Yesus Kristus. Sementara kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan, kita menyanyikan Kidung Jemaat 365 bagian C, Tuhan ambil hidupku. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu, pun waktuku pakailah memujimu
kepadamu. Saudara-saudara jemaat Tuhan, kita akan mendoakan persembahan kita. Disilakan jemaat untuk berdiri. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita satu dalam doa kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur dari umat yang Engkau telah selamatkan. Biarlah persembahan itu berkenan kepadamu dan Engkau berkati, sehingga menjadi berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Kidung Jemaat 367 ayatnya yang kedua, di dalam Yesus Kau nyatakan. Di dalam Yesus Kau nyatakan, ya Bapa, isi hatimu, curahan kasih kesukaan Engkau limpahkan bagiku. Andaikan orang menyadari, niscaya Tuhan Kau dicari. Jemaat disilakan untuk duduk kembali. Saudara-saudara jemaat Tuhan, kita akan berdoa dalam doa syafaat. Dan dalam syafaat kita hari ini, kita bersama-sama mendoakan saudara-saudara kita. Yang pertama, keluarga-keluarga yang mengucap syukur atas kasih dan berkat Tuhan di dalam kehidupan mereka. Yang pertama, keluarga Tahanora Ambeta, keluarga Salampe Rombot, keluarga Karul Pantalo, keluarga Balebu Pesik, atas hari ulang tahun Ibu Balebu Pesik. Saudari Martini Bintiri, keluarga Suryadi Godei yang juga mengucap syukur atas kasih dan pemeliharaan Tuhan. Ibu Samalibu Mandake yang juga mengalami ketambahan usia. Bapak Haransa yang juga mengalami ketambahan usia setahun lagi. Kita juga mendukung di dalam doa bagi mereka yang ada di dalam keadaan sakit. Yang pertama, anak Cynthia Pondolungi yang sementara dalam pemulihan, anak Putri Mahmud, anak Gebi Lamoki, Ibu Diaken Pelensa dalam pemulihan. Kita dukung di dalam doa para lansia, janda, duda, yatim, piatu, mereka-mereka yang terpenjara, yang ada dalam penderitaan, yang sakit atau dalam pemulihan, para lansia, Bapak A. Tajongga, Ibu Lumeo Lapadonge, Saudari Herlin Lumeo, Ibu Rutana Asijawa, Ibu Tarima Marasobu, Ibu Tajongga Walangare, Ibu Tarau Magido, Bapak T. Palese, Bapak PH Talingkau, Bapak H. Tantobo, Bapak R. Binela, Ibu Tulaka Rinuga,
Bapak E. Kalaena, Ibu Baginda Santule, Bapak Edward Lameanda, Bapak MD Wololi, Ibu Puala Mehingko, Ibu Tiladuru Kongka. Itulah pokok-pokok syafaat kita hari ini. Mari kita berdoa. Inilah kami umat gembala-Mu ya Allah, yang datang mengucap syukur berterima kasih di hadapan kekudusan-Mu. Tuhan selalu mengasihani kami, menyertai melindungi kami dalam segenap hidup kami, sehingga sampai dengan saat ini kami tetap merasakan cinta kasih-Mu. Keselamatan dari Tuhan, Tuhan selalu anugerahkan bagi kami. Kami pun berterima kasih kepada-Mu, karena hari ini hari di mana kami memperingati peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sungguh berbahagia, bersukacita, karena Tuhan memberikan kesempatan yang indah ini bagi kami, dan firman-Mu telah mengkokohkan percaya kami bahwa Yesus benar telah bangkit. Yesus yang kami sembah adalah Tuhan yang telah menderita, telah mati di kayu salib, dan hari ini kami peringati kebangkitannya. Terima kasih atas semua pengorbanan-Mu ya Allah, atas hidup kami, sehingga kami semua umat manusia terselamatkan. Saat ini kami pun berdoa bagi saudara-saudara kami, keluarga-keluarga yang datang mengucap syukur berterima kasih kepada-Mu, yang telah dibacakan nama mereka satu persatu, ataupun ada yang tidak sempat disebutkan nama mereka, tetapi dalam suasana sukacita yang tengah mereka alami, dari ketinggian dari surga, Tuhan mengetahui, mengenal mereka semuanya. Mereka aminkan bersama bahwa sukacita yang mereka alami, pemberkatan Tuhan, kesehatan, keselamatan, kesembuhan, ketambahan usia, dan lain sebagainya, semuanya adalah anugerah-Mu. Tuhan menganugerahkan sukacita ini kepada seluruh umat-Mu yang datang mengucap syukur berterima kasih kepada-Mu. Kami pun sadar bahwa apa yang dialami oleh keluarga-keluarga ini, sukacita yang Tuhan anugerahkan bagi mereka adalah wujud cinta kasih-Mu kepada kami semua. Dan semua ini pula meyakinkan kepada kami bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup, yang sanggup melakukan segala perkara-perkara yang besar yang tidak sanggup kami manusia lakukan, seperti yang Tuhan telah berlakukan bagi saudara-saudara kami, jemaat-Mu, yang datang mengucap syukur berterima kasih kepada-Mu di saat ini. Kami pun berdoa Tuhan bagi mereka semua, agar sukacita ini terus menerus mereka alami, karena kasih-Mu terus tertuju kepada mereka dan kami semua. Hanya kepada-Mu Tuhan kami serahkan seluruh keberadaan kehidupan saudara-saudara kami yang datang menyatakan ungkapan syukur terima kasih mereka kepada-Mu. Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara kami, jemaat-Mu, yang sementara ini ada dalam keadaan sakit dan sementara di dalam pemulihan. Kami berdoa untuk mereka. Tuhan, lawatan-Mu akan berlaku dalam hidup mereka. Kesembuhan, pemulihan dari Tuhan berlakukan di dalam hidup saudara-saudara kami yang ada dalam penderitaan karena sakit. Tuhan berkati semua upaya-upaya pengobatan
yang tengah diupayakan oleh para medis dan kaum keluarga handai tolan, sehingga semua upaya-upaya itu melalui pemberkatan-Mu, kuasa mujizat-Mu akan berlaku. Jemaat yang ada dalam keadaan sakit akan disembuhkan, dipulihkan oleh Tuhan. Ya Bapa, kami pun berdoa bagi saudara-saudara kami yang ada dalam penderitaan, yang ada di penjara, mereka yang sedang berkekurangan. Tuhan tolong mereka, dampingi terus mereka, hadir mereka di tengah-tengah kehidupan mereka, agar dengan kehadiran-Mu Tuhan, mereka semua mendapatkan kelegaan dan sukacita yang dari Tuhan. Kepada-Mu jualah Tuhan, kami pasrahkan seluruh keberadaan kehidupan saudara-saudara kami yang ada dalam penderitaan pergumulan, yang ada dalam penjara. Kami berdoa bagi orang-orang tua kami yang lanjut usia. Tuhan tolong mereka, topang terus mereka, agar mereka selalu ada di dalam kesehatan tubuh, kekuatan yang dari Tuhan, di dalam menggumuli keberadaan kehidupan kami. Tuhan, kami dilanda oleh bencana virus corona. Tuhan tolong kami, bungkus kami dengan kuasa-Mu, agar kami semua selalu diselamatkan oleh Tuhan. Virus corona boleh berlalu dalam hidup kami, sehingga kesehatan, kekuatan, keselamatan dari Tuhan, pemulihan dari Tuhan akan terus berlangsung dalam hidup kami. Pemerintah, bangsa dan negara kami, dokter dan semua para medis yang tengah berupaya untuk memberantas virus corona di Indonesia ini khususnya dan di seluruh muka bumi. Tuhan berkati upaya-upaya mereka, sehingga dengan pertolongan-Mu virus corona boleh berlalu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami memohon Tuhan menghalau bencana ini dari muka bumi ini. Pertolongan dari Tuhan kami selalu nantikan untuk berlangsung dalam hidup kami. Hamba-Mu berdoa bagi seluruh jemaat-Mu, jemaat Peniel Poso khususnya. Berkatilah kehidupan jemaat-Mu ini. Kasih karunia-Mu serta damai dan sejahtera-Mu akan selalu melingkupi kehidupan seluruh jemaat-Mu, sehingga jemaat-Mu ini selalu ada di dalam genggaman kuasa-Mu. Jemaat-Mu ini selalu diberkati oleh Tuhan. Kami semua hamba-hamba-Mu membawa hidup kami, pelayanan kami. Kiranya kami semua diberkati oleh Tuhan, dimampukan oleh Tuhan, untuk kami sanggup melakukan tugas pelayanan, tugas dan tanggung jawab kami dimanapun kami berada. Ampunilah kiranya kami dari salah dan dosa-dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, kami berdoa. Kami mengucap syukur dan kami menyerahkan hidup kami ini kepada-Mu. Amin. Jemaat disilakan untuk berdiri. Mari bersama-sama kita menyanyikan NKB nomor 128. Ku berserah kepada Allah. Ku berserah kepada Allahku, di darat pun di laut menderu, tiap detik tak berhenti. Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat
di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekat. Bapa surgawi terus menjagaku. Saudara-saudaraku jemaat Tuhan, kembalilah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. 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 Jemaat disilakan untuk duduk kembali. Selamat pagi, Shalom. Majelis Jemaat Peniel Poso menyampaikan selamat hari Minggu. Selamat merayakan Paskah Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.